Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali diperjumpakan dalam ibadah virtual Lentera Malam pada saat ini. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan yang kita nikmati. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Damita Tandi. Selamat malam Bu. Selamat malam. Sehat? Puji Tuhan, sehat. Ya, luar biasa. Dan pada malam hari ini juga kita bersama dengan kedua rekan kita, anak muda. Ada Saudara Debbie, Saudara Nunung. Selamat malam. Sehat? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Damita Tandi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Semuanya akan lenyap. Namun kasih Yesus tetap untuk selamanya. Kidung pujian, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Bersyukur kita boleh berjumpa lewat Lentera Malam pada malam hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 16 sampai dengan 18. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta kuasa Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu melalui Lentera Malam, dan kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan,
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang selalu rindu, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang biasa datang terlambat adalah penyesalan. Sehingga kadang ada orang berkata, aduh, seandainya saya memanfaatkan waktu dengan baik, saya pasti tidak mengalami kegagalan. Ya, memang kadang tanpa disadari terasa kita telah menyia-nyiakan waktu. Ya, semoga melalui lagu yang telah diperdengarkan oleh anak kekasih kita Nunung, pakailah waktu anugerah Tuhan, akan memberi kita inspirasi untuk memakai waktu dengan baik, mengelola waktu dengan baik, dan menata waktu dengan baik pula. Pakailah waktu anugerah Tuhan, itulah tema yang akan kita renungkan malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang kita alami sangat berkaitan dengan waktu. Mengapa? Karena kita hidup dalam waktu. Awal sampai akhir, hidup kita digariskan oleh batas waktu. Jika kita menata waktu kita dengan baik, sebenarnya kita juga telah menata hidup kita dengan baik pula. Perlu kita ketahui bahwa waktu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan. Demikian juga hidup. Hidup adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kepercayaan yang perlu kita tata layani, kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut ke perikop yang telah kita baca, mari kita memahami dulu seperti apa itu waktu. Waktu dalam perjanjian baru ada dua yang dipahami, yaitu kronos dan kairos. Kronos yang merujuk pada masa titik waktu yang berkesinambungan. Ya, misalnya mulai dari detik, menit, hari, jam, minggu, dan akhir tahun, dan seterusnya. Berkesinambungan. Sedangkan kairos menyiratkan peluang atau kesempatan. Misalnya begini, ada seorang yang mau bepergian dengan pesawat. Dia datang di bandara jam 4, check-in jam 5, dan akan berangkat jam 6-nya kemudian. Nah, dari jam 4 sampai 6 ada kesempatan buat dia mungkin makan, atau mungkin memperhatikan HP-nya, membaca, atau mungkin bercerita dengan sesama penumpang. Nah, itu adalah kesempatan, itulah kairosnya. Bapak Ibu, dari bacaan yang kita baca tadi, Rasul Paulus menulis sedemikian rupa sehingga kita akan menyimak bahwa Paulus menegur
orang-orang di Efesus karena telah menyia-nyiakan waktunya, telah menyia-nyiakan kesempatan. Mereka rupanya hidup mengisi waktu mereka dengan perkara yang sia-sia. Mereka membuang waktu untuk memuaskan kedagingannya. Bapak Ibu, kalau kita membaca keseluruhan dari perikop yang kita baca tadi, yaitu Efesus 5, kita akan mendapatkan kedagingan apa itu. Misalnya di dalam ayat 3 ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perkataan kotor, dan sebagainya. Bukannya orang-orang di Efesus menggunakan waktu dengan baik, dengan benar dan kudus, tetapi malah menggunakan waktu dengan berbuat dosa. Sehingga Paulus prihatin dan mengingatkan orang di Efesus untuk arif, berlaku bijaksana dalam menggunakan waktu yang ada. Apa yang disampaikan Paulus kepada orang Efesus juga sampai saat ini dan masih relevan disampaikan kepada kita semua. Dan firman Tuhan mengingatkan kita malam ini agar tidak menyia-nyiakan waktu. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu, kata firman Tuhan, dia adalah orang yang bebal, orang yang bodoh. Bodoh bukan karena tidak IQ-nya rendah, tetapi karena bodoh mempergunakan waktu dengan baik. Sedangkan orang yang menggunakan waktu dengan bijak adalah orang yang arif. Lalu pertanyaan buat kita semua, di mana posisi kita? Bebal dan bodoh atau arif yang bijaksana? Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sudah selayaknya kita meninggalkan cara hidup yang lama. Artinya bahwa fokus kehidupan kita sekarang adalah Kristus. Kita berbalik menaati Tuhan, termasuk menggunakan waktu sebijak mungkin. Kembali saya katakan bahwa hari-hari di dunia ini adalah suatu kepercayaan dari Tuhan. Waktu kita adalah kepercayaan dari Tuhan. Lalu bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya? Bagaimana kita hidup makin serupa dengan Kristus? Menjadikan Kristus sebagai teladan. Dan bagaimana kita terus dan terus memuliakan Tuhan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semua tanpa hambatan. Mengapa? Iblis akan berusaha mencuri kemuliaan Tuhan dan memengaruhi orang percaya untuk berbuat jahat. Seperti kata firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang berkata demikian, lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis terus dan terus berusaha untuk menggoda orang percaya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-16. Hari-hari yang jahat. Namun sebagai orang percaya kita bersyukur karena Kristus yang bangkit telah memberi jaminan kepada kita bahwa kegelapan sudah kalah dan bahkan kehilangan daya saat diperhadapkan kepada terang. Nah, pertanyaan buat kita semua, buat kita renungkan, apakah kita mau
memanfaatkan kairos kita, kesempatan kita untuk menjadi terang. Kita dapat menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini dengan berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dengan keyakinan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi terang. Ayat 18 pembacaan kita. Sebagai ilustrasi bahwa adalah suatu kebodohan apabila seorang anak yang kecerdasan tinggi tetapi tidak dapat memahami pelajaran. Karena apa? Karena malas berpikir dan malas mengasah kecerdasannya. Tentu anak ini telah menyia-nyiakan kairosnya, telah menyia-nyiakan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Demikian pula dengan kita semua, orang percaya, anak-anak Allah yang tidak mengalahkan keinginan dunia dan berusaha untuk hidup kudus. Tuhan sudah mengaruniakan Roh-Nya untuk menolong kita. Kita selayaknya tidak menyia-nyiakan kuasa pertolongannya dengan mengikuti kesenangan kita sendiri. Paulus menasihati orang di Efesus agar hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam ayat 18 tadi. Oleh karena itu, mintalah agar Dia memberi hikmat dalam mengelola waktu atau kesempatan atau kairos yang diberikan Tuhan kepada kita. Mintalah pengertian untuk memahami kehendak-Nya di dalam hidup kita. Apa rencananya dan bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan dan seterusnya. Kemudian itu kita wujudkan kehendak Tuhan itu di setiap bidang kehidupan kita, di dalam keluarga kita, pribadi kita, di dalam pekerjaan tubuh Kristus, itu pelayanan, di dalam lingkungan kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Jangan menunda-nunda dan prioritaskanlah serta jauh dari kata malas. Artinya suka menyia-nyiakan waktu, memanjakan diri sendiri dengan hal-hal yang kurang bermakna. Maaf kepada anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang onsite di dalam ibadah pada malam hari ini. Dan bagi orang tua yang masih kuat, jangan berkata atau berpikir, wah kita kan masih muda, masih jauh perjalanan, masih banyak waktu untuk pelayanan, nanti-nantilah. Namun ingatlah anak-anakku, orang tuaku, waktu itu singkat. Dan itu kita temui di dalam beberapa kitab dalam Alkitab, dari Mazmur, Ayub, yang menggambarkan bahwa waktu itu seperti uap, seperti rumput yang layu, seperti bayang-bayang, dan sebagainya. Artinya kita tidak dapat menahannya. Singkat sekali. Kesempatan hidup di dunia ini terus bergulir. Dan juga perlu kita ingat bahwa kita tidak tahu berapa lagi waktu yang sisa. Serta perlu kita renungkan bahwa waktu hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan hidup kita. Dengan menyadari bahwa waktu kita itu singkat dan kita tidak tahu berapa lagi yang tersisa, dan untuk persiapan kekekalan kita, kita perlu bijak
dalam menggunakan waktu yang masih ada. Yang sudah berlalu tak akan kembali lagi. Yang penting adalah pertanyaan untuk kita renungkan bersama, baik kepada orang tuaku maupun kepada anak-anakku. Apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang sisa ini? Firman Tuhan malam ini mengingatkan, pakailah waktu anugerah Tuhan, pakailah dengan arif, bijaksana, jangan sia-siakan. Roh Kudus akan menolong kita untuk arif dan bijaksana dalam mengelola waktu dengan baik. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini, yang kembali mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, gunakan potensi yang ada pada diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kidung pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya
sudah jadi berkat. Kita akan menaikkan doa syafaat. Di sini sudah ada pokok-pokok doa dari Bapak Ibu. Kita akan mendoakan kedua pendeta di Jemaat Rantepao, kemudian majelis gereja, tenaga magang dan pekerja gereja di Jemaat Rantepao, Jamnas SMGT dan Sekolah Alkitab Jemaat Rantepao yang akan diadakan mulai besok sampai tanggal 23, persiapan peraya PPGT, kru Lentera Malam dan Ananda Gracia Violet yang sedang menunggu hasil tes PTN 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, oleh karena Engkau yang berkarya di hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kami untuk mengelola waktu kami dengan baik, arif, dan bijaksana. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menikmati hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami dukung dalam doa kedua hamba-Mu di Jemaat Rantepao, menggembalakan domba-domba-Mu, berkati kedua hamba-Mu, berkati di dalam keluarganya, berikan kesabaran sehingga dapat melayani domba-domba-Mu, sehingga dari dalam pelayanan ini domba-domba-Mu semakin mendekatkan diri kepada-Mu dan bertumbuh hanya ke arah Kristus. Bapa di surga, kami berdoa buat tenaga magang, pegawai di gereja, kiranya Tuhan memberkati baik di dalam pekerjaan yang Engkau berikan kepada mereka dan juga di dalam keluarga masing-masing. Ya Bapa di sorga, ke depan ada kegiatan buat anak-anak kami sekolah minggu, ada Jamnas dan juga ada SAL, Sekolah Alkitab Liburan yang akan diadakan di Jemaat Rantepao. Tuhan kiranya memberkati anak-anak kami, memberi kesehatan yang baik, dan setiap guru-guru sekolah minggu dapat mendampingi anak-anak kami sehingga dari dalam kegiatan ini anak-anak akan semakin mencintai Alkitab, yaitu surat cintanya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan peraya PPGT, kiranya melalui kegiatan ini anak-anak kami PPGT akan semakin memakai waktunya dengan baik di dalam pelayanan mereka dan semakin membangun diri untuk semakin dewasa secara rohani. Ya Tuhan, kami berdoa buat Ananda Gracia Violet yang sedang menunggu hari tes PTN 2022. Harapan kami, kerinduan Gracia dan keluarga, kiranya Gracia dapat keluar sebagai pemenangnya dan dapat lulus. Ya Bapa di surga, sekitar sore tadi ada saudara kami yang Engkau panggil, ada 2 dari Jemaat Rantepao dan dua-duanya ada di dalam kelompok pelayanan 5. Tuhan, hiburkanlah, kuatkanlah keluarga, kiranya Roh Kudus akan memberi penghiburan yang sejati. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kru Lentera Malam yang setia dalam pelayanannya.
kiranya dari pelayanan para kru ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang rindu untuk terus membangun dirinya sehingga semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Damita Tandi dan rekan-rekan yang boleh mengambil bahagian pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun berada, yang boleh bergabung dalam ibadah live streaming pada saat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh berpartisipasi dalam live chat. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat malam Freddy Balapadang, Justina Tuba Todingan, Alexander Payung, Melianus, Renhard Prasetyo, Stepanus Sampe, Herman Palangan, Julis Napitupulu, Martina Sampe Kombang, Noni Pamangin, Margareta Panggalo, Gusti Tibian, Febrian Ente Pancaitan, Daniel Bulung, Justina Sampe, dan Bertin Gasong. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Dan kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengikuti ibadah Lentera Malam selanjutnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada. Sebagai lagu penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar imban. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan,
menjadi siap dibangun.